Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prabu. Saya merupakan mahasiswa aktif jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya merupakan bagian dari anggota KKNDR Kelompok 89 UIN Sumatera Utara. Dan dosen pembimbing lapangan saya adalah Bapak Rahmat Kurniawan MKom. Di video ini, kita akan menjelaskan mengapa dakwah bilhal merupakan dakwah yang paling efektif di tengah pandemi. Penasaran? Yuk tonton sampai habis agar tak gagal paham. Saat ini, dunia masih tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sebuah pandemi yang disebabkan oleh virus yang telah terjadi dalam beberapa bulan kebelakangan, hingga sampai detik ini pun tak kunjung usai. Virus 2019 novel coronavirus, atau yang lebih dikenal masyarakat banyak dengan virus corona, adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus yang pada mulanya tersebar dari Wuhan ini, pada awalnya tidak terlalu mengguncangkan dunia. Namun seiring berjalannya waktu, dengan semakin bertambah banyaknya kasus-kasus penularan baru yang diakibatkan oleh virus ini, maka Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada bulan Maret lalu menyatakan virus ini sebagai sebuah pandemi. Virus corona mulai masuk di Indonesia pada awal bulan Maret, bermula dari 2 orang wanita yang terjangkit positif virus corona akibat pertemuannya dengan warga negara Jepang di sebuah event pesta dansa di Jakarta. Begitulah yang dikatakan Presiden Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Hingga sampai saat ini, terhitung pertanggal 15 Agustus 2020, virus corona di Indonesia terkonfirmasi telah terjadi sebanyak 135.123 kasus dan meninggal sebanyak 6.021 jiwa. Beberapa cara telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk menyumbat keran bocor akibat pandemi yang diberikan oleh virus corona ini. Yang pada awalnya pemerintah melakukan sebuah gagasan untuk melindungi seluruh masyarakatnya, yaitu dengan memberhentikan seluruh kegiatan masyarakat Indonesia yang biasanya bekerja di luar rumah, diganti dengan bekerja dari rumah, atau yang hingga saat ini kita kenal dengan istilah work from home. Seluruh tempat-tempat wisata, tempat hiburan, kafe-kafe, sekolahan, universitas, penerbangan luar dan dalam negeri ditutup untuk sementara. Yang juga hingga saat ini masih kita rasakan sebagai penuntut ilmu, yaitu pembelajaran yang masih bersifat daring atau dalam jaringan ataupun luring luar jaringan. Pemerintah juga membuat aturan social distancing atau menjaga jarak, harus menggunakan masker, harus selalu membawa hand sanitizer tatkala keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan menerapkan aturan lockdown di berbagai wilayah. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah seperti yang disebutkan sebelumnya pun rasa-rasanya tidak terlalu mempan untuk mencegah dan menyedikitkan penularan kasus corona. Tetap saja setiap harinya berbagai macam kasus-kasus baru positif virus corona terkonfirmasi oleh pihak kesehatan. Terjadi demikian dikarenakan masyarakat ada yang masih membandel dan tidak mau mentaati peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia untuk mencegah daripada penularan virus corona ini. Maka dari ini, perlunya kesadaran bagi setiap masyarakat untuk bisa menerapkan protokoler kesehatan untuk dirinya pribadi, yang dengan ini apabila bisa dilaksanakan bisa mengurangi penularan daripada virus corona. Dan ini dalam konteks Islam masuk ke dalam contoh dakwah bilhal. Dakwah sangat erat hubungannya di dalam agama Islam, karena memang pun Islam merupakan agama dakwah. Dakwah yang berasal dari kata da'a, yada'u, yang berarti seruan, ajakan, atau panggilan, tentunya dalam hal kebaikan. Orang yang melakukan dakwah disebut juga sebagai da'i. Di dalam Islam terdapat beberapa metode dakwah, yaitu
ada yang disebut dakwah bil lisan, dakwah bil kitabah, dan yang terakhir adalah dakwah bil hal. Maka ini, untuk menghadapi pandemi seperti saat ini, hendaklah setiap masyarakat melakukan dakwah bil hal yang merupakan dakwah paling efektif untuk meminimalisir meningkatnya presentasi orang yang positif terkena virus corona. Adapun bentuk dakwah bil hal untuk diri pribadi yaitu dengan kita mematuhi protokoler kesehatan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, baik keluar dengan menggunakan masker, menjaga jarak, membawa hand sanitizer, rajin mencuci tangan, dan lain sebagainya. Dan bentuk dakwah bil hal untuk orang banyak adalah yaitu kita saling membantu terhadap sesama. Contoh, dengan membagi-bagikan masker untuk yang tidak memiliki masker, menjadi relawan COVID-19 bagi seseorang yang memang bisa dalam hal itu. Saling memberi semangat apabila ada yang terkena dampak akibat virus ini. Apabila setiap orang sadar dan melakukan hal ini, pastilah tidak ada kasus-kasus baru tentang positif corona setiap harinya. Nah, teman-teman semuanya, tadi telah kita ketahui bersama mengapa dakwah bil hal merupakan dakwah yang paling efektif di tengah pandemi seperti ini. Semoga bisa menambah khazanah keilmuan kita ya. Dan juga tetap patuhi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Keep produktif and stay healthy. Assalamualaikum.